Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah, nikmat Allah, fadl Allah, kali ini kita kembali bertemu untuk membahas Asmaul Husna yang akan menjadi teladan kita. Yang kali ini akan kita bahas Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki, yang di dalam memberikan rizkinya berkali-kali dan sangat banyak. Tersebut di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Ini kita tentu ingat, yang ayat 58 itu sebelumnya adalah ayat yang menginformasikan kepada kita bahwa kita dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Karena diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah itu, maka antara lain untuk memperkuatnya bahwa Allah tidak ingin mendapatkan rizki dari kita. Pengertian rizki yang seluas-luasnya itu termasuk kehormatan, keagungan. Allah tidak perlu mendapatkan keagungan, tidak perlu mendapatkan pujian dari kita. Karena sesungguhnya pujian dan mengagungkannya kita kepada Allah itu untuk kita. Makanya di sini ditegaskan, mengapa Allah tidak memerlukan makan dari kita? Karena innallaha huwar razzaq. Allah itu adalah pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang paripurna dan kekokohan, atau ada yang menafsirkan kekukuhan yang paripurna juga. Ada hadis qudsi yang mirip atau yang intinya sama dengan itu adalah An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dibacakan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan apa? Inni anar razzaq dzul quwwatil matin. Ini aku, maksudnya Rasulullah menceritakan hadis qudsi kepada Ibnu Mas'ud. Allah adalah Ar-Razzaq, Dzul Quwwah, dan Al-Matin. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sehingga dari situ An-Nabilusi juga menyatakan, annahu yarzuqul ibad jami'an mahma kasura adaduhum.
Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya, kepada makhluknya itu seluruhnya, semuanya. Meski bilangannya sangat banyak. Kasura adadun. Wa yarzukul wahidu minhum rizqan wafira. Memang ada sebagian yang diberikan rezeki dengan sangat banyak. Idza sya'a bila hudud. Kalau Allah menghendaki sangat banyak, tak terbatas. Imma ala mustawa majmu'il marzukin, maksud saya. Ada kalanya rata-rata orang rezeki itu diberikan. Ada yang lebih banyak tadi. Kemudian wa imma mustawa kamiyatir rizq. Dan ada kalanya rata-rata rizkinya itu seberapa. Kecuali rata-rata seperti orang mendapatkan rezeki pada umumnya. Dan rizkinya juga rata-rata. Tapi ditutup dengan penjelasan An-Nabilusi yang menyatakan begini. Wa idza a'ta adhash. Kalau Allah memberikan sesuatu, khususnya soal rizki yang lebih kuat, lebih luas dari makan, dari minum. Kalau Allah memberikan rizki kepada kita itu mengejutkan, mengagumkan, dan mengherankan. Mengapa kok mengejutkan? Karena tiba-tiba saja kita itu dapat apa, kita nggak menyangka-nyangka. Mengagumkan itu kadang-kadang sangat banyak, tak terduga. Dan mengherankan, kadang-kadang kita tidak tahu ya apa yang akan dan telah kita peroleh ini. Pada umumnya tidak terbayang. Allah Ar-Razzaq adalah Dia yang berulang-ulang dan banyak memberikan rizki kepada makhluknya. Tidak sekali. Selalu berulang-ulang dan tidak sedikit, sangat banyak. Juga selain itu jangan lupa. Allah Ar-Razzaq maknanya juga Allah yang menjamin rizki pada makhluknya dengan menghamparkan bumi dan langit. Dengan segala isinya itu Allah ciptakan untuk kita semua. Dan yang terakhir disebutkan Allah menciptakan seluruh yang wujud dan melengkapinya dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing wujud itu. Bahkan kadang-kadang satu makhluk menjadi pemakan makhluk yang lain. Ini artinya makhluk yang lain menjadi makan bagi makhluknya. Kita makan ikan. Ikan makan lumut atau makan jentik-jentik. Itu cara Allah memberikan rizki kepada kita. Al-Ghazali untuk meringkaskan semuanya ini merumuskan hal yang mirip dengan itu. Allah menciptakan rizki dan menciptakan pula pencari rizki itu serta Allah mengantarkannya. Ini tentu kita ingat ketika kita membahas Al-Muqit. Allah yang memberikan pangan kepada kita. Allah juga menciptakan sebab-sebab. Di sini untuk manusia disebut usaha, sehingga kita manusia ini dapat menikmatinya, mendapatkannya. Itulah yang dikutip oleh Prof. Quraisy dari Al-Ghazali. Selanjutnya An-Nabilusi merumuskan bagaimana meneladaninya. Awalan, kata beliau, antardo bikismatir razzaq, ridho dari pembagian yang dilakukan oleh Ar-Razzaq kepada kita. Bacaan ridho itu dimulai
dari min ummika wa abik. Kita jadi anaknya bapak kita, ibu kita. Kita mesti ridho. Jangan pernah mengkhayalkan, wah kalau saya jadi anaknya Ronald Reagan misalnya. Itu orang yang tidak ridho. Coba seandainya aku ini anaknya siapa? Gitu. Ini tidak tepat. Itu penggambaran yang tidak ridho. Itu tidak berakhlak. Banggalah dengan orang tua kita masing-masing. Ayah dan ibu kita. Mengapa harus begitu? Hada takdirullah azza wa jal. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak pernah kita minta jadi anaknya bapak kita. Tapi Allah begitu saja menaruhnya kita sebagai anaknya. Itu kita harus ridho. Kemudian selanjutnya An-Nabi Lusi menyatakan, wa anta ja'ala yadaka 'alal mal yadur rajul al-amin ala malillah. Anda menjadikan tangan Anda yang menguasai harta yang ada di tangan Anda, yang sesungguhnya itu adalah harta Allah, harus menjadi orang yang amanah. Artinya Anda harus mentasarrufkannya ke jalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Untuk dimakan kita, keluarga kita, juga orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, An-Nabi Lusi menyatakan, wa anta ja'ala malaka khaza'inata rabbik. Anda harus menjadikan harta Anda sebagai perbendaharaan Allah. Oleh karena itu, kalau ada corona, lalu ada orang-orang yang baik yang kemudian menjual rumahnya, mobilnya untuk kesejahteraan sesama, itu sebenarnya implementasi dari akhlak ini. Anta ja'ala malaka khaza'inata rabbik, menjadikan harta kita itu sebagai perbendaharaan Allah. Oleh karena itu, kita tasarrufkan untuk kesejahteraan kita dan hamba Allah yang lain. Oleh karena itu, bisa kita rumuskan dalam poin-poin sebagai berikut. Meneladani burung yang setiap pagi berangkat dalam keadaan lapar, pulang dia setelah kenyang, lalu dia bersarang kembali. Tapi yang harus kita ingat, burung itu untuk bisa mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, burung itu mesti keluar dari sarangnya. Kemudian yang kedua, menyadari makna Allah sebagai penjamin rizkinya. Seperti burung tadi, kita sadar bahwa untuk mendapatkan rizki itu, rizki sudah dihamparkan. Dan kita sudah diberikan potensi yang bisa menempuh sebab-sebab mendapatkan rizki itu. Lakukan. Dan yang ketiga, seseorang hendaknya menjadi penyebab sampainya rizki Allah kepada makhluk yang membutuhkan. Ini mirip dengan apa yang dirumuskan oleh An-Nabi Lusi dengan perkataan yang lain. Oleh karena itu, ada aidah yang bagus. Inna Allah azza wa jal khassal aghniya biwujudil arzak. Allah mengkhususkan orang-orang kaya dengan rizki yang sangat banyak. Biwujudil arzak. Wa khassal fuqara bisyuhudir razzaq. Dan
Allah mengkhususkan orang-orang fakir itu justru menyaksikan pemberi rizki itu, yaitu Ar-Razzaq. Hati-hati jadi orang kaya, karena adanya banyak harta itu bisa nggak seperti orang fakir yang syuhud pada Ar-Razzaq. Oleh karena itu, nasihatnya ini yang terakhir ini. Faman syahidar razzaq ma darrahu ma fatahu minal arzaq. Sangat indah ini. Siapa yang dalam jiwanya menyaksikan Allah Ar-Razzaq, nggak ada sesuatu yang akan menjadikan seseorang sempit kalau orang itu tidak mendapatkan rizki. Karena tentu dia tahu bahwa rizki itu kismah dari Allah SWT, pembagian dari Allah SWT. Kama anna Allah la syarikalah fi khalqih, la syarikalah fir rizki. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang patut untuk disembah, maka tidak ada Tuhan selain Dia yang memberikan rizki. Wa kama annahu la ilaha illallah aidan la razzaqa illallah. Tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah selain Allah, maka juga tidak ada Tuhan pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat-nasihat untuk kita renungkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.